Oke. Dari Zoom sebelumnya kita dapat D itu seperti ini. Perhatikan bahwa B kuadrat min 4AC itu kan ada di dalam akar posisinya. Jadi kita terbagi jadi 2. Kalau D-nya negatif, maka persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tidak punya solusi. Tidak punya solusi. Sedangkan kalau D-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia punya solusi. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 punya solusi. Solusinya berapa, Mi? Maksimal ada 2 solusi. Atau mungkin ada nanti persamaan kuadrat yang kasusnya punya tak berhingga banyak solusi. Oke, sekarang perhatikan di sini. Tidak punya solusi berarti apa? Berarti tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Ada contoh, Mi. Misal Umi punya X kuadrat min 3X plus 15. Ya, plus 15 sama dengan 0. Nah, coba kalian faktorkan. Bisa nggak X kuadrat min 3X plus 15 sama dengan 0 ini kalian faktorkan? Cari faktornya. Yang dikombinasikan hasilnya negatif 3. Maka Umi pastikan bahwa kalian nggak akan bisa mencari faktor dari 1 dan faktor dari 15 yang kalau kita kombinasikan hasilnya negatif 3. Kenapa, Mi? Dari mana Umi yakin sekali? Dari D-nya. D-nya berapa ini? Diskriminannya berapa? Diskriminannya min 3 kuadrat. Oh, sorry. Ini Umi plus saja. Salah. Enggak. Min aja nggak apa-apa, Ding. Min juga nggak masalah. Min 3 kuadrat. Kuadratnya dari mana, Mi? Dikurangi 4. Ini loh rumusnya diskriminan. Oh, iya. Oke, min 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A, berarti dikali 1 dikali 15. Berapa hasilnya? 9 dikurangi 15 kali 4, 6, 60. Maka kita punya negatif 51. Negatif 51 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Kurang. Negatif 51 kurang dari 0 sehingga tidak bisa difaktorkan atau tidak punya solusi. Jadi kalau kita punya kasus persamaan kuadrat yang seperti ini, yang dia diskriminannya kurang dari 0, maka nggak usah sibuk cari faktornya. Mau sampai elek pun nggak bakal nemu faktor yang real. Apa? Kalau misalnya yang 9 tambah jadi 9 tambah 60 bisa. Iya, kalau tambah 60 kan jadi positif. Iya, bisa. Oh. Bisa difaktorkan. Oke, bisa dipahami? Oke, Mi, apa sih Mi keuntungan kita pakai rumus ABC Mi dibanding pemfaktoran gitu? Kan tadi karena kita pertama itu belajarnya dari pemfaktoran, jadi tuh kayak rumus ABC tuh lebih susah gitu loh, Mi. Itu tuh min 4. Itu min 4. Iya, min 4 ini loh, lihat. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kan kalau min atau kurang lagi nggak?
Min 4AC. Lihat, min 4A, ini C. Ini B. B kuadrat min 4A AC. Oh, ya. Oke, sekarang perhatikan contoh Umi selanjutnya. Kenapa kadang kita itu harus mau nggak mau ngikutin rumus ABC dibandingkan pemfaktoran? Karena ternyata ada persamaan kuadrat yang dia sebenarnya punya faktor atau punya solusi, tapi solusinya tidak rasional. Sehingga kalau kita kasih pakai metode pemfaktoran, kita nggak nemu faktor bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Contohnya apa, Mi? Oke, Umi kasih contoh. Contohnya, X kuadrat min 3X berapa ya? Min 1 sama dengan 0. Sekarang coba kalian cari kombinasi 1 kali 1 dengan 1 kali min 1 yang hasilnya negatif 3. Ada nggak? Ada nggak? 1 dengan 1 negatif 1 yang hasilnya negatif 3. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ketika kita cek diskriminannya, D-nya kita cek, yaitu B kuadrat, berarti kita punya negatif 3 kuadrat min 4 AC. Berarti 4 kali 1 kali negatif 1. Berarti kita punya 9 ditambah berapa ini? 4. Dari negatif 4 dikali negatif 1 kan positif 4. Kita punya 13. Dia positif atau negatif? Positif. Positif. Artinya apa? Dia pasti punya solusi. Tapi nggak bisa difaktorkan atau susah kalau difaktorkan. Karena ketika kita menggunakan metode pemfaktoran, kita hanya pecah mereka sebagai faktor-faktor dalam bilangan bulat. Jadi dia punya faktor tapi nggak bulat. Apa faktornya? Nah, disitulah kita gunakan rumus ABC. Jadi setelah kita cek, kok persamaan kuadrat susah difaktorin, terus ternyata diskriminannya itu non negatif atau lebih dari sama dengan 0, maka kita harus gunakan mau nggak mau, suka nggak suka pakai rumus ABC. Jadi X12 itu sama dengan negatif B plus minus akar D ya dibagi 2A. Kita punya berarti negatif dari negatif 3 plus minus D-nya berapa? D-nya 13 dibagi 2 kali 1. Maka kita punya min kali min. Kita punya plus akar 13 bagi 2. Sehingga X1, X2-nya apa, Mi? Ingat kemarin kita sudah belajar menyederhanakan bentuk akar. Kita punya X1-nya adalah 3 plus akar 13 bagi 2. Dan X2-nya adalah 3 minus akar 13 bagi 2. Dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kalau kita punya akar irasional, nggak pernah bisa kita tambahkan dengan bilangan yang rasional. Oke, jadi ini, bentuk ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus selesaikan dengan rumus ABC. Nah, itulah sebabnya ketika persamaan kuadrat ini kalian dituntut bisa dua-duanya, yaitu menggunakan pemfaktoran dan juga menggunakan rumus ABC. Bisa dipahami penjelasan Umi sampai sini? Mi, saya mau tanya, Mi. Oke, silahkan. Itu yang di pojok kanan itu solusi yang paling sederhana ya, Mi? Yang di pojok kanan, X1, X2-nya? Iya. Iya, kalau misalkan soalnya PG, maka pilih yang ada di PG-nya. Kalau misalkan isai, cari yang paling sederhana.
Insya Allah kalian nggak perlu memfaktorkan dengan akar sekawan kok. Kan yang jadi penyebut nggak akan pernah akar bentuknya. Nggak akan pernah bentuk irasional. Jadi cuma cukup dipisah jadi plus sama minus aja. Oke, jadi seperti itu ya, rumus ABC ternyata bisa membantu kita mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya berbentuk bilangan irasional. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Paham tuh? Yakin? Coba dong tanya kalau bisa nggak paham. Paham ya? Insyaallah. Ini khawatir soalnya. Di balik diam kalian biasanya ada kejutan untuk Umi di nilai PTS nanti. Oke. Umi nggak mau terkejut ya. Umi maunya terkejutnya karena nilai kalian bagus-bagus gitu. Bikin Umi terkejut. Misal Fabian dapat 100. Wah, Masya Allah gitu kan. Amin gitu kan. KKM berapa Akil itu? dapat. KKM KKM berapa? KKM kelas 9 itu 75. Gede banget nih. Belum tinggi itu. SMA lebih tinggi lagi. Masih kecil itu. Berapa nih? Oke. Oke. Jadi kesimpulannya Mi, untuk mencari solusi apa aja yang harus kita perhatikan? Untuk mencari solusi persamaan kuadrat. Apa bentuk umum persamaan kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu dapat dicari dengan dua metode. Tapi sebelum menentukan dua metode dulu, kita cek dulu. Pertama langkahnya, langkah pertama cek diskriminannya. Diskriminannya. Nah, D apa D? D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, kalau D-nya negatif, maka stop. Karena kalian sudah nggak akan punya Jawaban. solusi dari persamaan kuadrat ini. Atau persamaan kuadrat ini jawabannya yang nggak punya solusi. Jadi solusinya nggak ada atau himpunan kosong. Tapi kalau kalian punya D-nya lebih dari sama dengan 0, maka lanjut. Lanjut apa, Mi? Lanjut pilih. Pilih metode. Oke, metode apa? Pilih metode, ada dua metodenya. Penfaktoran atau BC. ABC. Oke, rumus ABC-nya kita pakai yang bawah, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar D, karena D-nya kita udah cari di atas kan. Pertama kali kita kan nyari D dulu nih, akar D dibagi 2A. Jadi rumus ABC atau penfaktoran. Kapan kita pakai rumus ABC? Ketika akar-akarnya susah buat dicari pakai penfaktoran. Yaitu adalah langkah mencari solusi dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Plus C sama dengan 0. Oke? Jadi cuma dua langkahnya. Cek diskriminan, kemudian pilih metodenya. Kemudian selesaikan. Yeay, mudah sekali bukan? Hahaha. Mudah ya? Wah, easy sekali. Langkahnya cuma 3, cuma 2. Terlalu easy, Mi. Besok kita ulangan aja, Mi, kalau udah kayak gini, Mi. Enggak ya? Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini kesimpulan kita untuk hari ini, untuk mencari solusi persamaan kuadrat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Umi cukupkan untuk persamaan kuadrat kita. Untuk mencari solusi, kita di pertemuan selanjutnya akan berlatih soal. Jadi Umi akan siapkan beberapa soal, mungkin akan banyak soal. Jadi kalian siap-siap buat mengerjakan
soal. Jadi Umi mau besok di pertemuan hari Jumat Jumat apa Rabu kita? Rabu ya? Jumat. Jumat. Oke, di hari Jumat Umi mau kalian siap-siap Umi tanyain. Jadi nggak ada alasan Umi belum bisa. Kalian harus berlatih dari hari Senin ini, hari Jumat harus bisa konsepnya. Minimal hafalah langkah-langkahnya. Mi, pertama cari diskriminan. Mi, yang kedua cari ini. Oke, minimal hafal itu. Oke. Jazakumullah khair untuk yang sudah bergabung di Zoom Umi hari ini. Kemudian special thanks buat Krisna, Galih, Dava, Fabian, dan juga Rehan karena sudah menghidupkan kamera. Dan yang lain semoga nanti dimudahkan dalam belajar matematikanya. Umi cukupkan. Hayanah tatim dasana bikiraatil hamdalah wa du'a kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sebentar ya. Apa apabila ada bahasa Umi yang kurang berkenan di hati kalian, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salat zuhur dan tidur siang. Ya.